Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risyeda, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini kita akan membahas dan menganalisis salah satu kasus krisis media yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada tanggal 29 Oktober 2018. Insiden ini bukan hanya tragedi penerbangan yang memakan banyak korban, tapi menjadi krisis media yang mempengaruhi reputasi Lion Air sebagai maskapai penerbangan. Krisis ini memberikan banyak pelajaran mengenai manajemen komunikasi dan respon terhadap situasi darurat. Mari kita bahas dulu kronologi sebelum menganalisis kasus ini. Lion Air adalah salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1999, sebelum insiden JT610, Lion Air telah menghadapi beberapa insiden keselamatan. Tetapi tetap menjadi pilihan populer bagi banyak penumpang karena harga tiket yang terjangkau. Pesawat JT610 adalah Boeing 737 MAX 8 yang relatif baru, yang dijadwalkan terbang dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Pada pagi hari tanggal 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air jatuh di Laut Jawa 13 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. 189 penumpang dan kru tewas. Penyelidikan awal menyatakan bahwa ada kesalahan teknis dengan sistem kontrol penerbangan pesawat. Lion Air yang menerima tekanan dari publik, media, dan keluarga korban yang mempertanyakan keselamatan penerbangan mereka. Maskapai yang mendapat kritik karena kurang transparansi dan respon yang lambat, mulai kesulitan untuk memanajemen komunikasi mengenai tragedi terkait. Hingga akhirnya Komite Nasional Penyelidikan Transportasi mengambil alih penyidikan komunikasi lebih lanjut mengenai tragedi ini. Itu adalah kronologinya. Selanjutnya kita akan membahas dan menganalisis kasus ini. Yang pertama, mari kita lihat langkah media krisis dari manajemen Lion Air mengenai kasus ini. Itu adalah dalam kasus ini, manajemen Lion Air kurang adanya transparansi dan keterbukaan mengenai kasus tersebut. Lion Air terlihat lambat dalam menyampaikan informasi yang jelas dan konsisten kepada publik. Banyak pernyataan yang tidak lengkap yang membuat publik berspekulasi dan akhirnya timbul keraguan. Mengapa demikian? Karena dilihat bahwa Lion Air ini minim empati kepada keluarga korban, karena kan perwakilan dari manajemen Lion Air ini kurang memiliki empati yang dalam terhadap keluarga korban. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, ini membuat publik bertanya-tanya dengan empati yang dimiliki oleh manajemen Lion Air. Ini juga yang menyebabkan memperburuk persepsi publik mengenai maskapai yang saat ini mungkin akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dan untuk selanjutnya ada ketergantungan pada pemerintah. Karena lemahnya koordinasi komunikasi dari manajemen Lion Air ini, akhirnya kasus ini diambil alih oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang dimana itu adalah milik pemerintah. Dan akhirnya penyidikan diambil alih. Komunikasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Selanjutnya ada kurangnya proaktif dalam pengendalian narasi media. Lion Air dinilai tidak proaktif dalam pengendalian narasi media dikarenakan mereka tidak memiliki strategi komunikasi untuk disampaikan kepada audiens, yang dimana ini menyebabkan kesalahpahaman yang berkepanjangan, memberikan asumsi publik yang semakin buruk mengenai maskapai penerbangan ini. Hal ini menjelaskan bahwa manajemen Lion Air tidak memiliki sistem media krisis yang matang. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan bila kita menjadi tim krisis media Lion Air? Yang pertama, kita dapat mulai membentuk manajemen krisis media saat hari pertama kasus ini terjadi. Informasi mengenai media, publik, dan keluarga korban, mengkomunikasinya dengan baik, dan dari data lebih banyak. Selanjutnya, menyampaikan informasi secara jelas dan terverifikasi juga cepat. Karena dikarenakan kasus ini sangat sensitif, yang menelan korban jiwa, hal ini sangat sensitif, maka informasi dibutuhkan sangat cepat untuk publik maupun untuk keluarga korban. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengedepankan empati untuk semua komunikasi. Untuk menghindari kesalahan dalam penyampaian informasi, komunikasi harus berfokus kepada rasa duka, empati, dan upaya maksimal dalam menyiapkan data untuk diberikan kepada audiens dan khususnya untuk keluarga korban. Selanjutnya, menyediakan hotlines atau media informasi untuk keluarga korban. Memberikan fasilitas komunikasi ini memudahkan keluarga korban untuk mendapatkan informasi tentunya, dan sebagai bantuan psikologis untuk keluarga korban juga. Selanjutnya ada mengelola narasi di media sosial yang menjadi
semua orang untuk berspekulasi. Kita harus aktif dalam narasi dikarenakan untuk menjawab hoax ataupun spekulasi yang mulai menyimpang agar permasalahan dapat selesai dan tidak menjadi reputasi buruk untuk maskapai penerbangan. Setelah semua masalah dan informasi sudah diberikan dengan jelas, selanjutnya adalah menyusun untuk memperbaiki citra publik. Dengan tragedi yang memakan banyak korban jiwa ini pasti memberikan trauma ataupun ketakutan kepada calon-calon penumpang atau calon-calon pelanggan di masa depan. Sebagai tragedi yang memakan cukup banyak korban, pasti banyak masyarakat yang berspekulasi atau mungkin merasa bahwa maskapai penerbangan ini tidak aman. Untuk selanjutnya, setelah informasi dan semua sudah tercapai, memperbaiki reputasi brand adalah hal yang harus dilakukan selanjutnya. Berikan edukasi dan pemahaman untuk keselamatan penumpang dalam penerbangan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dapat disimpulkan bahwa dalam krisis media itu memerlukan kecepatan, empati, dan transparansi. Jika dilakukan dengan baik, kepercayaan publik dapat dipulihkan kembali meskipun tragedi yang terjadi sangat besar. Dalam kasus ini, sayangnya Lion Air belum maksimal dalam menjalankan ketiga hal tersebut. Sekian analisis dan pembahasan mengenai kasus ini. Saya Rishaida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.